Orhun menyiapkan sebuah karavan yang sama persis dengan karavan milik orang tua Hira. Tujuan Orhun menyediakan karavan ini supaya Hira mengingat momen-momen indah bersama orang tuanya saat mereka traveling keliling dunia. Di sisi lain, Orhun juga sengaja mengompori ibunya dengan bilang mereka akan berbulan madu. Ucapan Orhun membuat Eda terbakar api cemburu. Eda tidak bisa mengendalikan kecemburuannya lagi sehingga Perihan menyuruhnya untuk segera menemukan video Hira. Kemudian mereka masuk ke kantor Orhun lalu menemukan laptop yang terkunci oleh kata sandi. Terlihat keputusasaan di wajah Eda dan dia merasa frustasi karena tidak bisa membuka laptop itu. Orhun dan Hira berhenti di sebuah taman sebelum mereka melanjutkan perjalanan yang panjang. Di sana Orhun menyiapkan kopi untuk Hira dan memintanya untuk menceritakan momen indah bersama orang tuanya. Sebenarnya Hira banyak melupakan momen penting bersama orang tuanya setelah mengalami kecelakaan. Bahkan Hira juga melupakan wajah ibu dan ayahnya. Orhun terinspirasi dengan apa yang selalu dilakukan oleh ayah Hira setiap kali mereka berpergian. Kali ini Orhun melakukan hal yang sama dengan ayah Hira, di mana dia selalu berhenti di tempat yang memiliki pemandangan indah. Apalagi Hira senang menyaksikan matahari terbenam sehingga tempat ini cocok untuk mereka bermalam di sini. Hira membuka kopernya untuk berganti pakaian. Di sana dia terkejut melihat lingerie yang sengaja dimasukkan oleh Nursah. Kemudian Hira menyembunyikan lingerie itu saat Orhun masuk ke dalam karavan. Sebenarnya Orhun sangat penasaran dengan apa yang disembunyikan oleh Hira. Namun kali ini Orhun mengesampingkan dulu rasa penasaran itu dengan memberikan kejutan manis untuk istrinya. Orhun menemukan salah satu keluarga Hira dan kabar baiknya besok mereka akan bertemu. Hira nampak bahagia dengan kabar ini karena ternyata dia masih punya keluarga. Di sisi lain terlihat kesedihan di mata Orhun karena sebentar lagi dia akan kehilangan Hira. Namun Orhun juga merasa bersalah karena sudah memperlakukan Hira dengan buruk. Oleh karena itu, Orhun merelakan Hira dengan memberinya kesempatan untuk memulai kehidupan baru bersama keluarganya. Kemudian mereka pergi ke titik lokasi janji temu. Hira nampak gelisah karena takut keluarganya tidak menerima dirinya setelah mereka terpisah bertahun-tahun. Namun semua pemikiran negatif itu sirna karena Hira disambut baik oleh bibinya dengan penuh kerinduan. Mereka sangat terharu dengan pertemuan ini dan akhirnya mereka bisa bertemu lagi setelah terpisah cukup lama. Kemudian mereka bertukar nomor ponsel dan Orhun mengundang bibinya untuk makan malam di rumahnya. Sesampainya di rumah, Hira menceritakan pertemuan ini ke semua orang. Dia sangat berbunga-bunga saat menceritakan bibinya walaupun hanya Nursah yang antusias mendengarkan ceritanya. Sementara itu, Eda dan Perihan mencoba membuka laptop Orhun dengan mencatat semua kata sandi di dalam kertas. Sayangnya tidak ada satupun yang berhasil sehingga Eda mencoba menulis tanggal kematian Nihan. Angka ini berhasil membuka laptop Orhun, namun mereka gagal mencari video itu karena mereka tertangkap basah oleh Nursah. Adapun Hira tidak bisa tertidur karena antusiasme menyambut kedatangan bibinya. Dia pergi ke dapur untuk membuat samosa, yakni makanan asli India yang selalu dia buat saat masih tinggal di Afrika. Kemudian Eda datang ke dapur untuk merusak hidangan yang dibuat oleh Hira. Dia itu sengaja menjatuhkan bahan-bahan makanan supaya bisa memasukkan banyak garam ke dalam masakan Hira. Untung saja Hira menyadari masakannya itu asin sehingga dia membuat ulang dengan trik yang selalu dilakukan tanpa membuang makanannya. Tidak hanya itu, Eda yang belum puas dengan kejahatannya melaporkan Hira kepada Bulter sehingga Bulter melaporkan masalah ini kepada Afife.
Afife pun sangat marah karena Hira melanggar lagi aturan di rumah ini meskipun Hira sudah pernah diperingatkan olehnya. Kemudian Orhun memarahi ibunya karena sudah merusak suasana hati istrinya. Dia juga membawa Hira ke taman lalu mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka air matanya. Di sana Orhun juga berusaha menghibur istrinya dan memintanya untuk bersiap karena bibinya akan segera datang. Momen manis ini disaksikan oleh Eda dan Perihan sehingga mereka sangat kesal, ditambah lagi Nursah selalu membela kakak iparnya. Kemudian Eda pergi ke perusahaan Orhun untuk mencari video Hira karena mereka tidak mau membiarkan Hira terus berada di rumah ini. Sementara itu semua orang menunggu kedatangan bibi Hira kecuali Afife. Kehadiran Sadet membungkam semua orang yang selalu meremehkan Hira karena Hira berasal dari keluarga kaya, bahkan lebih kaya daripada keluarga Demir Hanle. Bahkan Afife pun turut ikut menjamu setelah mengetahui menantunya dari keluarga kalangan atas. Sadet menepati janjinya kepada Hira untuk membawa album foto masa kecilnya. Hira pun sangat bahagia karena dia bisa melihat wajah orang tuanya lagi setelah insiden kecelakaan yang menghilangkan semua memori penting bersama orang tuanya. Sementara itu, Perihan mencoba menjatuhkan harga diri Hira dengan menceritakan penderitaan Hira selama menjadi budak di Afrika. Namun mulut jahatnya dibungkam oleh Sadet dengan membahas perilaku jelek putranya sehingga Perihan tidak bisa berkutik lagi. Kemudian Hira menemui Orhun ke kantor untuk menunjukkan album foto masa kecilnya. Bukannya fokus melihat foto-foto masa kecil Hira, Orhun malah fokus menatap Hira dengan penuh cinta. Sementara itu, Sadet sudah menyiapkan hadiah mewah untuk Orhun dan Hira. Pada saat memberikan hadiah itu, Sadet turut mendoakan kebahagiaan pernikahan mereka sampai Afife mengaminkan ucapan Sadet terkait cucu. Hal ini mengundang reaksi banyak pihak, terutama Orhun dan Hira, karena awalnya Afife pernah bilang kalau dia tidak pernah mau memiliki keturunan dari Hira. Hira sangat bersemangat saat bibinya ingin dibuatkan minuman teh dari tangannya. Dia juga menghidangkan samosa di meja makan karena rupanya Hira memasak samosa 2 panci sehingga pada saat Afife membuangnya, Hira punya cadangan. Adapun Orhun tidak mau kehilangan Hira dengan mulai menyelidiki latar belakang bibinya. Pada saat mereka berkumpul di meja makan, Orhun membuat suasana menjadi tegang karena melontarkan pertanyaan terkait kematian orang tua Hira.